adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji, edisi Minggu 22 September 2024, hari Minggu biasa ke-15. Marilah kita awali Sabda Siap Saji kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu Engkau telah membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Muliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan jelas semua orang menginginkan yang namanya kesuksesan. Semua orang menginginkan yang namanya kesuksesan. Lantas kesuksesan itu selalu diiringi dengan yang namanya kekuasaan. Itu diiringi dengan yang namanya kekuasaan. Kekuasaan dan kesuksesan merupakan 2 hal yang diimpikan dan didambakan oleh seorang. Lantas ada yang menggunakan 2 hal ini dengan baik, namun ada pula yang menggunakan 2 ini untuk menjadi bos dalam hidup. Ya. Semua orang ingin dilayani, mendapatkan akses dalam kehidupan, mendapatkan pelayanan dari orang-orang yang menjadi bawahan. Itulah tipikal seorang bos. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, para murid Yesus saling bertengkar. Mereka
mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Jelas para murid ini saling beradu argumen tentang selama ini dalam pelayanan dengan Yesus, siapakah yang paling banyak berbuat jasa saling untuk membantu Yesus. Artian siapa yang menjadi ketua dalam rombongan itu, siapa yang terbesar, yang paling dekat dengan Tuhan. Jelas hal ini sama dengan kita dalam kehidupan. Kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling berkuasa. Dalam perkataan Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, Dia mengajarkan kita suatu sikap kerendahan hati. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seorang yang sangat berkuasa, menjadi seorang bos, melainkan Dia memanggil kita untuk menjadi seorang pelayan. Suatu sikap yang bertolak belakang dari dambaan atau impian setiap orang dalam kehidupan kebanyakan. Ia mengatakan demikian, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus hendak mengatakan bahwa kita semua harus mengambil suatu sikap hidup yang lebih dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang selalu ingin berkuasa. Kebanyakan orang selalu ingin jadi bos. Tapi Yesus mengajarkan kita bahwa spirit hidup orang Kristen adalah mau melayani sesamanya. Mau melayani orang-orang kecil, orang-orang besar, siapapun yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk melayani mereka semua tanpa memandang status, jabatan, ataupun hal-hal lainnya. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk melayani, menjadi pelayan, menjadi yang terkecil, menjadi yang terakhir. Jelas bagi kebanyakan orang yang mendengar sabda Yesus ini mungkin akan merasa aneh. Loh, lalu bagaimana dengan saya yang sudah sukses? Bagaimana dengan saya yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan? Bagaimana saya yang memiliki pekerjaan yang sudah luar biasa, mumpuni, dan bahkan menghasilkan banyak uang? Jelas, Yesus tidak pernah melarang saudara sekalian, melarang saya, melarang Anda, melarang siapa saja untuk memiliki pekerjaan yang baik, untuk memiliki penghasilan yang banyak, memiliki kehidupan yang baik dan berkecukupan. Namun, Yesus pula tetap mengingatkan bahwa anak-anak Allah, kita yang dipanggil oleh Tuhan dan diberi kesempatan, dipercayakan untuk memiliki harta yang baik, harta yang banyak, serta talenta yang baik, jangan lupa untuk menjadi pelayan bagi sama saudara kita yang lainnya. Artinya bahwa kita harus tetap memperhatikan orang-orang lain. Perhatikan orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang dalam penderitaan, atau memperhatikan para karyawan, para pekerja yang mungkin mereka bekerja pada kita. Kalau kita itu memiliki usaha yang baik, pekerjaan yang baik, menjalankan sebuah perusahaan. Intinya Tuhan Yesus tidak pernah melarang, namun Ia mengingatkan kita untuk menjadi seorang pelayan. Bukan seorang bos yang bertangan besi, yang menempatkan diri sebagai seorang raja, melainkan menempatkan diri sebagai seorang pelayan seperti halnya Yesus yang melayani orang-orang lain, yang melayani para muridnya, yang melayani orang yang sakit, melayani orang yang ditinggalkan, orang berdosa, dan orang-orang kecil lainnya. Itulah ajaran Yesus yang pada hari ini kita dengarkan, bahwa kita dipanggil untuk melayani orang lain. Karena barang siapa menerima seorang anak seperti ini, dalam artian menerima anak kecil, menerima orang yang kurang diperhatikan, artinya dia menerima Tuhan Yesus itu sendiri. Dan barang siapa menerima Yesus, sebenarnya dia bukan menerima Yesus, dia menerima Allah itu sendiri. Itu saudara-saudari umat Allah terkasih, jangan lupa untuk menjadi seorang pelayan dengan menerima saudara-saudari kita yang mungkin ditinggalkan dalam komunitas,
yang mungkin kurang diperhitungkan dan kurang diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah sabda siap saji kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Semoga kita dapat berjumpa dalam sabda siap saji di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.